Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Lestari dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Saya di sini akan menjelaskan tentang epistemologi filsafat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah ilmu filsafat. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Latin, yaitu epistem yang berarti knowledge atau pengetahuan, dan juga logos yang bermakna teori. Jadi secara harfiah dapat kita artikan bahwa epistemologi ini artinya teori pengetahuan. Lalu maknanya apa? Maknanya epistemologi ini bidang kajiannya adalah segala hal yang meliputi ilmu pengetahuan, mulai dari sumber ilmu pengetahuan, dari mana kita memperoleh pengetahuan, serta bagaimana proses atau langkah-langkah kita untuk mencari suatu ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, epistemologi juga menjadi penentu karakter suatu pengetahuan, menganalisisnya dengan seksama apakah suatu informasi itu layak atau tidak disebut sebagai ilmu pengetahuan dengan cara-cara yang logis dan juga tentunya sistematis. Baik, mengenai pengertian epistemologi, saya juga mengutip beberapa pendapat dari para filsuf yang mana tiap-tiap filsuf ini memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai apa itu epistemologi. Yang pertama ada Abdul Munir Mulkan, seorang ahli teosofi asal Indonesia. Beliau berpendapat bahwa epistemologi adalah segala macam bentuk aktivitas dari pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal muasal suatu pengetahuan. Yang kedua ada Ahmad Haris Zubair. Beliau berpendapat bahwa ilmu epistemologi adalah ilmu yang secara khusus mempelajari mengenai apa itu pengetahuan, dari mana suatu ilmu pengetahuan itu berasal, dan bagaimana cara kita memperoleh suatu pengetahuan tersebut. Dan juga yang terakhir, saya mengutip pemikiran dari Jujun S. Sumantri. Beliau berpendapat bahwa epistemologi ini adalah arah berpikir manusia untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan menggunakan rasio. Kemudian kita beralih ke pembahasan mengenai ruang lingkup epistemologi. Di sini saya mengungkapkan dua pendapat. Yang pertama dari Muhammad Arifin. Beliau berpendapat bahwa dua masalah utama yang dibahas dalam epistemologi adalah masalah sumber pengetahuan dan juga kebenaran sains. Sedangkan yang kedua, mengutip dari pendapat Muhammad Amin Abdullah, studi epistemologi ini terbatas pada konsepsi asal atau sumber konseptual dari suatu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup atau studi kajian atau pembahasan dari epistemologi ini tidak jauh dari sumber-sumber pengetahuan serta hal-hal yang mendasari bagaimana pengetahuan itu bisa diperoleh. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai tujuan dari epistemologi. Saya sudah katakan tadi sebelum beralih ke pembahasan mengenai tujuan, bahwa dari pengertiannya saja kita sudah mengetahui bahwa tujuan dari epistemologi ini sudah jelas sekali ya, yaitu cara-cara atau metode-metode yang digunakan oleh seseorang untuk mencari suatu kebenaran atau ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa tujuan dari epistemologi ini ya untuk menguak atau menelusuri bagaimana suatu ilmu pengetahuan itu diperoleh dengan cara-cara yang benar melalui pendekatan-pendekatan filosofis. Memasuki pembahasan mengenai aliran-aliran dari epistemologi. Secara garis besar, aliran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada rasionalisme, dan yang kedua ada empirisme. Walaupun begitu, dengan seiring berjalannya waktu, banyak muncul aliran-aliran baru, tetapi aliran-aliran yang berkembang itu tidak jauh dari prinsip-prinsip rasionalisme dan juga empirisme. Baik, kita akan membahas mengenai aliran rasionalisme. Rasionalisme ini selalu mengedepankan rasio dan juga akal pikiran dalam menemukan segala sesuatu atau ilmu pengetahuan. Jadi menurut para filsuf yang beraliran
rasionalisme, mereka berpendapat bahwa segala sumber pengetahuan dan segala sumber kebenaran itu berasal dari pikiran manusia, bukan dari pengalaman-pengalaman indrawi seperti yang dijelaskan dalam empirisme. Jadi dalam rasionalisme ini mereka berpendangan bahwa hal-hal yang ditangkap oleh indrawi itu tidak bisa dijadikan patokan kebenaran, dan yang tetap itu, hal yang mutlak itu bukanlah objek-objek indrawi, tetapi yang tetap dan juga yang bisa dijadikan patokan suatu kebenaran hanyalah akal pikiran dari tiap-tiap manusia, dan juga akal pikiran itulah yang membantu kita untuk bisa selalu berpikir logis. Baik, yang kedua ada aliran empirisme yang berpendapat bahwa segala sumber pengetahuan itu berasal dari pengalaman-pengalaman indrawi. Hal ini dikemukakan oleh John Locke yang menyebutkan bahwa ketika manusia baru dilahirkan, dia belum memiliki pengetahuan apapun. Seperti layaknya kertas yang masih kosong, sejak dia dilahirkan, dia belum memiliki pengetahuan apapun. Namun setelah berjalannya waktu, dia semakin berkembang dan mengalami pengalaman-pengalaman indrawi seperti melihat, mendengar. Maka dari situlah dia mendapatkan pengetahuan. Jadi pengetahuan baru bisa diperoleh ketika dia mengalami pengalaman-pengalaman indrawi. Jadi bedanya empirisme dengan rasionalisme tadi, ketika rasionalisme itu menyebutkan bahwa sumber dari segala pengetahuan adalah dari akal manusia, maka empirisme berpendapat sebaliknya. Pengetahuan itu berasal dari pengalaman-pengalaman indrawi, bukan dari akal manusia. Sedangkan akal menurut aliran empirisme itu hanya berfungsi sebagai tempat penampungan informasi dan juga pengetahuan. Oke, aliran lain yang juga berkembang setelah perkembangan aliran rasionalisme dan juga empirisme, yaitu antara lain ada realisme, kemudian positivisme, dan juga kritisisme, kemudian ada skeptisisme, dan juga pragmatisme. Kelima aliran ini masih saling berkaitan dengan aliran rasionalisme dan juga empirisme. Oke, kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah epistemologi sangat diperlukan bagi kita yang akan mempelajari filsafat ilmu, karena dengan epistemologi inilah kita bisa mengetahui bagaimana tata cara untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, dan tentu saja dengan cara-cara yang filosofis, logis, serta sistematis. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya memohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.